Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabikut. Baiklah, di sini saya sebagai moderator kelompok 1 Rifka Surya Salsabila dengan NPM 2013 dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Sari Sadili Julianti dengan NPM 2013-2022 sebagai materi 1. Perkenalkan, nama saya Meta Sari, NPM 2013-3207 sebagai materi 2. Saya usianya NPM 2013-3335 sebagai pemateri 3. Saya Beu Landari, NPM 2013-3208 sebagai analisis ejaan. Jadi di sini kita akan mempresentasikan tentang fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Kepada rekan-rekan dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia pertama kali diresmikan pada peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai kelompok Nusantara berkumpul dalam perangkatan pemuda dan beristimewa yang pertama, bertukar darah yang satu, tanah air Indonesia, yang kedua, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, dan yang ketiga, menuju bangsa persatuan bangsa Indonesia. Pada saat peresmian bahasa Indonesia tersebut memiliki makna yang politis, sebab bahasa Indonesia dijadikan sebagai alat perjuangan oleh kaum nasionalisme sekaligus bertindak sebagai perencana bahasa untuk negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Terima kasih. Baik, di sini saya akan membahas tentang kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki dua kedudukan yang sangat penting, yaitu sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Ragam bahasa Indonesia. Ragam bahasa adalah variasi kata-kata yang berdasarkan topik yang dibicarakan, hubungan pembicara, lawan bicara, orang yang dibicarakan, serta medium pembicara. Ya. Dari PPT nomor 1 tersebut dijelaskan bahwa bahasa resmi kita adalah bahasa Indonesia, tapi tidak semua orang menggunakan bahasa Indonesia. Mereka malah sering menggunakan bahasa daerah mereka masing-masing. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Yaitu dengan pendidikan. Tapi di dunia pendidikan juga masih banyak yang menggunakan bahasa Indonesia sendiri, apalagi di SMA, SMP atau SD. Yang satu daerah tersebut pasti banyak yang menggunakan bahasanya masing-masing. Mungkin kalau kuliah tidak akan seperti sekolah-sekolah tersebut, karena kuliah kita akan berkenalan dengan teman-teman yang berbeda-beda daerahnya. Contohnya kelompok saya ini, Gulamkan dari Tanggamus, dia itu sudah sering menggunakan bahasa Jawa. Sedangkan Meta dari Bandar Lampung, dia sudah biasa menggunakan bahasa Lampung. Dan tidak mungkin kan ketika Meta dan Gulam berbicara harus menggunakan bahasa masing-masing. Baik, selanjutnya analisis kesalahan ejaan bahasa Indonesia. Kesalahan penulis pada kata artikel. Artikel yang diambil dari pemahaman kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai dasar jiwa nasionalisme yang ditulis oleh Agung Nugroho. Yang pertama, kalimat membuat bahasa Indonesia semakin tersisihkan di mata kaum muda dan terpelajar. Tulisan semakin harusnya dikurangi tanda baca huruf A, karena kelebihan huruf dapat merubah tanda baca itu, sehingga dapat dihasilkan membuat bahasa Indonesia semakin tersisihkan di mata kaum muda dan terpelajar. Yang kedua, berdasarkan kesimpulan di atas, ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan di antaranya. Dari analisis yang kita ambil, penulisan ingin harusnya dikurangi huruf sh agar menjadi ingin, karena kelebihan satu huruf bisa mengubah tanda baca. Yang ketiga, kalimat masalah A dikaji dalam makalahnya adalah apakah pemahaman kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia dapat dijadikan dasar jiwa nasionalisme kaum muda dan pelajar. Analisis kita adalah tulisan A harusnya ditambah huruf Y, karena kekurangan huruf bisa merubah tanda baca, sehingga dihasilkan kalimat masalah yang dikaji dalam maka
ini adalah apakah pemahaman kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia dapat dijadikan dasar jiwa nasionalisme kaum muda dan remaja. Yang keempat, kalimat pada masa lalu Melayu tinggi digunakan kalangan keluarga kerajaan di sekitar Sumatera. Analisis yang diambil penulisan kerajaan harusnya ditambahkan E karena kekurangan huruf bisa merubah tanda baca. Hasil analisis pada masa lalu Melayu tinggi digunakan kalangan keluarga kerajaan di sekitar Sumatera. Yang kelima, data dalam kenyataannya dalam banyak kaum muda dan pelajar yang tidak tahu bahasa Indonesia yang baik dan benar. Analisis penulisan bahasa harusnya ditambah A karena kekurangan satu huruf tidak bisa merubah tanda baca. Hasil analisis dalam kenyataannya masih banyak kaum muda dan pelajar yang tidak tahu bahasa yang benar dan baik. Baiklah, sekian pemaparan dari kelompok 1. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Ya, Mona, silakan. Memperkenalkan diri, saya Maria Putri WF 2213 bertanya seputar pasal serta bunyinya tentang kedudukan bahasa Indonesia dengan bahasa negara. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafifah Nufus dengan NPM 22130322010. Ingin bertanya, di dalam makalah kan dijelaskan bahwa macam-macam keragaman bahasa, yaitu ada ragam bahasa menurut daerah. Terus jelaskan apa yang dimaksud ragam bahasa menurut daerah. Terima kasih. Baiklah, satu kali lagi ada yang bertanya. Baiklah, ini silakan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Amreni Amsaili, nomor NPM 2131321. Saya izin bertanya, bagaimana ragam bahasa bisa ada dalam suatu daerah? Baiklah, izinkan kami diskusi selama 3 menit. Baiklah, pertanyaan dari Mona akan dijawab oleh Meta. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mona. Pertanyaannya, sebutkan pasal serta bunyinya tentang kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Jawabannya, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara ada pada bab 15 pasal 36 dalam Undang-Undang 1945, menegaskan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa dalam penyelenggaraan administrasi negara serta bahasa dalam penyelenggaraan pendidikan dan sebagainya. Bagaimana, Mana? Dari jawaban tersebut, apakah ada yang ingin menambahkan? Selanjutnya, pertanyaan dari Rus akan dijawab oleh Susi. Saya akan menjawab pertanyaan dari Fatul Lubus. Di dalam makalah dijelaskan bahwa macam-macam keragaman bahasa, yaitu ada ragam bahasa menurut daerah. Jelaskan apa itu ragam bahasa menurut daerah. Jawabannya, ragam bahasa menurut daerah adalah ragam bahasa sejak lama dikenal dengan nama logat atau dialek. Bahasa yang luas wilayah pemakaiannya selalu mengenal logat. Masing-masing logat dapat dipahami secara timbal balik oleh penuturnya, sekurang-kurangnya oleh penutur logat yang daerahnya berlainan. Terima kasih jawabannya. Dari jawaban tersebut, apakah ada yang ingin menambahkan atau menambahkan?
dalam suatu daerah. Ragam bahasa di suatu daerah bisa ada dikarenakan banyaknya perbedaan antara kebudayaan masyarakat satu sama lain. Perbedaan cara berbicara dan makna bahasa antara satu sama lain inilah yang menyebabkan timbulnya berbagai macam keragaman bahasa di suatu daerah tersebut. Apakah jawaban tersebut dapat diterima ini? Baiklah, untuk mengetahui apakah kalian sudah mengetahui yang telah disampaikan oleh kelompok pertama, maka kita akan memberikan 5 kuis. Yang pertama akan disampaikan oleh Tuan. Jadi yang pertama, sebutkan jenis ragam bahasa Indonesia beserta contohnya. Siapa mau jawab? Jawab aja loh. Baik, dari kuis tersebut apakah ada yang ingin menjawab? Lola. Dia udah maju. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dewi Maulana Fatmawati dengan NPM 2013 Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Jenis ragam bahasa ada 4, yaitu ragam dialek, ragam terpelajar, ragam resmi, dan ragam tidak resmi. Contoh dari ragam dialek itu gue udah baca itu Ya. Contoh dari ragam dialek itu gue udah baca itu buku. Yang kedua, ragam terpelajar, saya sudah membaca buku itu. Ragam resmi, contohnya saya sudah membaca buku itu. Ragam tidak resmi, contohnya saya sudah baca buku itu. Terima kasih. Apakah jawaban yang disampaikan oleh Lola? Selanjutnya kuis kedua yang akan dibacakan oleh Sisi. Kenapa pendidikan bisa menjadi faktor sosial yang mempengaruhi ragam bahasa? Dari kuis tersebut apakah ada yang ingin menanggapi? Perkenalkan diri, saya Rita Sisilia dengan NPM 22130320111 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Dan pertanyaannya adalah, kenapa pendidikan bisa menjadi faktor sosial yang mempengaruhi ragam bahasa? Jawabannya, karena kita sedang melaksanakan sebuah pendidikan atau disebut dengan sekolah, pasti kita akan memiliki banyak teman. Dan setiap teman pasti berbeda-beda tempat atau letak geografis. Sudah pasti, bahasa yang kita ucapkan akan berbeda dengan teman-teman kita. Nah, maka dari itu, lebih baik kita menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa nasional kita. Terima kasih. Jawabannya telah disampaikan oleh kita. Apakah dapat diterima? Selanjutnya kuis ketiga yang akan dibacakan oleh Rita. Kuisnya sebutkan kedudukan bahasa Indonesia. Baik, terima kasih waktu yang sudah diberikan. Saya Aisyah Suci Ningrum, NPM 2213032024 ingin menjawab pertanyaan tadi, yaitu kedudukan bahasa Indonesia. Di sini bahasa Indonesia memiliki 2 kedudukan, yaitu sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara. Bahasa nasional sendiri di mana bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu antara bahasa-bahasa daerah yang ada di Indonesia. Yang kedua yaitu sebagai bahasa negara di mana bahasa Indonesia ini adalah sebagai ciri khas bahasa negara Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Aisyah. Apakah jawaban tersebut dapat diterima? Kita lanjut ke kuis keempat yang akan dibacakan oleh Seri. Jadi di sini saya akan memberikan pertanyaan tentang apa perbedaan dialek dan kromolek. Baik, terima kasih. Baik, izin memperkenalkan diri. Nama saya Esti Angelita dengan NPM 2213032008. Di sini ingin menjawab pertanyaan keempat.
dialek dan paralek. Apa sih? Apa perbedaan dialek dan kronolog? Dialek adalah bahasa yang berbeda-beda dan dari suatu daerah, sedangkan kronolog adalah bahasa yang mengikuti perkembangan zaman. Contohnya Bapak. Baiklah, apakah jawaban selanjutnya dapat diterima? Selanjutnya yaitu kuis terakhir yang akan dibacakan oleh Bulan. Dalam ragam bahasa Indonesia terdapat salah satu macam ragam bahasa sosial. Jelaskan apa ragam sosial tersebut. Baik, dari pertanyaan tersebut, apakah ada yang ingin menjawab? Baik, sudah. Silakan. Izin memperkenalkan diri, nama Firda Septiani dengan NPM 2213032027. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Izin memperkenalkan diri, nama Firda Septiani dengan NPM 2213032027. Saya akan menjawab pertanyaan dari B. Wulan. Jadi, ragam sosial dapat didefinisikan sebagai ragam bahasa yang sebagai norma dan kaidahnya didasarkan atas kesepakatan bersama dalam lingkungan sosial yang lebih kecil dalam masyarakat. Ragam sosial membedakan pengguna bahasa berdasarkan hubungan orang, misalnya berbahasa dengan keluarga, teman akrab, atau sebaya serta tingkat status sosial. Berkait pada ragam tulis maupun ragam lisan. Contohnya, sebagai contoh ragam bahasa dalam keluarga, ragam bahasa persahabatan dalam kelas dan sebagainya orang akan sama dalam menyebut lawan bicara. Terima kasih. Baik, apakah jawaban tersebut dapat diterima? Baiklah, dari pemaparan yang telah disampaikan dapat disimpulkan bahwa bahasa Indonesia dikumandangkan pada peristiwa Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Kedudukan bahasa Indonesia di sini sebagai bahasa negara yang dikukuhkan sehari setelah kemerdekaan negara Republik Indonesia dikumandangkan, atau seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Dasar 1945. Ragam bahasa adalah patokan yang digunakan untuk menentukan salah satu variasi bahasa yang ada dan timbul karena kebutuhan tertentu akan adanya alat komunikasi yang serasi dengan konteks sosialnya. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai lambang kebanggaan nasional, lambang identitas nasional, alat pemersatu bangsa warga masyarakat yang berbeda latar belakang sosial budaya dan bahasanya, dan alat perhubungan antar budaya dan antar daerah. Baiklah, demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.